Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Aditya Pratama, kelas H2 dengan NPM 10120854. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Selamat menyaksikan. Di sini saya menganalisis UMKM Desa Citata. Baik, di sini terdapat 4 bab. Yang pertama pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 kesimpulan. Bab 1 latar belakang. UMKM usaha mikro kecil menengah memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UMKM yang berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997. Di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya, saat ini UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Bab 2 pengertian UMKM. UMKM adalah kegiatan atau usaha yang dijalankan oleh individu, rumah tangga maupun badan usaha kecil. UMKM merupakan singkatan dari usaha kecil, mikro, dan menengah. Sebelumnya UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Lalu kemudian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau sering disebut PP UMKM. UMKM yang ada di Indonesia jumlahnya terus bertambah dan semakin berkembang. Selain itu, Menteri Koperasi dan UKM mengatakan sebanyak 19 juta UMKM di Indonesia sudah masuk ke ekosistem digital hingga sampai saat ini, bahkan nanti akan bertambah signifikan. Ini berarti sudah semakin banyak pelaku UMKM yang dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung bisnis mereka. Kriteria UMKM di Indonesia. Berdasarkan PP UMKM tahun 2021, UMKM terbagi menjadi 3, yaitu usaha kecil, mikro, dan usaha menengah. Mengetahui kategori usaha atau bisnis yang kamu jalankan dapat digunakan untuk mengurus surat izin usaha sekaligus menentukan pajak yang dibebankan kepada kamu selaku pemilik UMKM. Ciri-ciri UMKM yang pertama, jenis barang atau komoditi yang dijual dapat berganti atau berubah sewaktu-waktu, tidak bersifat tetap. Tempat usaha dapat berpindah-pindah apabila diperlukan. Usaha belum menerapkan sistem administrasi, terkadang sistem pengelolaan keuangan juga belum terorganisir. Umumnya belum memiliki surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Peran UMKM untuk perekonomian Indonesia. UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia, terutama saat terjadi krisis ekonomi. UMKM dapat menjadi roda penggerak perekonomian. Berikut beberapa peran penting UMKM untuk perekonomian negara. Yang pertama, membantu perekonomian negara, membuka lapangan pekerjaan, memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai penopang ekonomi saat kondisi krisis, dan meningkatkan kemampuan wirausaha. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Metode analisis data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menggunakan metode ini agar lebih mudah dipahami karena berisi pengertian serta penjelasan. Tahap-tahap yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, analisis, dan mendeskripsikan data. Metode penelitian, tempat dan waktu penelitian. Tempat, Kampung Margaloyu, Desa Citata, Kabupaten Bandung Barat. Waktu 19 Februari sampai 20 Februari 2023. Sumber data penelitian,
wawancara, dan mendatangi tempat tersebut. Teknik pengumpulan data pada analisis ini menggunakan wawancara dan observasi agar mendapat informasi dengan lebih relevan dan optimal. Pengolahan data, mengumpulkan data, memeriksa data, klasifikasi data, verifikasi data, dan analisis data. Bab terakhir, kesimpulan. Usaha UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan usaha yang mendatangkan pendapatan yang besar bagi masyarakat, khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah. Selain mendapat membuka lapangan pekerjaan, UMKM ini bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan suatu negara. Bantuan modal dana bergulir merupakan bantuan yang dibutuhkan oleh sektor UMKM yang penyalurannya dibantu oleh koperasi, sehingga terjalinnya keterikatan antara koperasi dan UMKM untuk menumbuhkan iklim usaha masing-masing. Setelah saya menganalisis UMKM di Desa Citata, sebagian besar usaha dalam perdagangan sangat bagus. Akan tetapi faktor yang menyebabkan kurang penghasilannya itu buka usahanya hampir sama dan sejenis barang dagangannya. Jadi hambatannya dari jenis dagangannya dan kebersihan tempat jualan harus dibenahi. Alhamdulillah sudah selesai pemaparan analisis UMKM Desa Citata. Mohon maaf banyak kesalahan dalam menganalisisnya dan kurang mendetail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.